Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alvin Renat Laulata. Materi yang akan saya bahas pada mata kuliah Pengantar Teknik Informatika, Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Materi yang akan saya bahas kerja komputer dan peralatan teknik informasi. Yang pada poin pertama kerja komputer, yang kedua peralatan teknologi informasi berupa sistem komputer, yang ketiga peralatan teknologi informasi berupa jaringan nirkabel, yang keempat peralatan teknologi informasi berupa alat komunikasi, yang kelima peralatan teknologi informasi berupa jaringan komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data. Menurut prosedur yang telah dirumuskan, kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Cara kerja komputer diawali dengan input lalu diproses. Pemrosesan ini terjadi di penyimpanan storage yang dapat bersifat primary storage dan secondary storage. Lalu pada proses akan dihasilkan output atau pengeluaran. Pada poin input atau masukan merupakan perangkat keras yang digunakan untuk masukkan perintah dari pengguna atau user, yang bisa berupa perintah teks, gambar, klik untuk kemudian diolah oleh perangkat processing lalu ditampilkan oleh output device. Contoh input yaitu keyboard, yang kedua mouse. Keyboard ini berfungsi sebagai alat input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Sedangkan mouse berfungsi sebagai alat penunjuk device. Pada poin berikut, proses pada komputer adalah perangkat yang bergerak sendiri atau single device, tapi terdiri dari berbagai macam peralatan komponen yang bekerja sama dan saling berhubungan satu sama lain. Contoh proses yaitu power supply dan motherboard. Power supply ini berfungsi sebagai menyuplai tegangan langsung ke komponen dalam casing, sedangkan motherboard berfungsi sebagai pusat penghubung antara perangkat yang terpasang pada sebuah PC. Kode biner mewakili teks instruksi prosesor komputer atau data lainnya menggunakan sistem dua simbol. Sistem dua simbol yang digunakan seringkali 0 dan 1. Dari sistem angka biner, kode biner memberikan pola digit biner, juga dikenal sebagai bit, untuk setiap karakter, instruksi, dan lain-lain. Ini adalah contoh kode biner. Cara untuk membaca angka biner adalah mulai dengan digit paling kanan, yaitu 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, dan diakhiri pada digit paling kiri, yaitu 0. Ini adalah beberapa contoh. Begitu juga dengan B, C, sampai seterusnya. Berikut bagian-bagian CPU. CPU merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah komputer. Hal ini tentu saja disebabkan oleh CPU memiliki peran yang sangat vital karena melakukan pemrosesan informasi pada sistem jaringan komputer. Bagian CPU yang pertama itu prosesor, yang kedua RAM. Prosesor ini berfungsi sebagai otak perangkat atau otak dari komputer, sedangkan RAM berfungsi sebagai penyimpanan data sementara dan hanya bekerja pada saat perangkat tersebut beroperasi. Poin berikut, output atau keluaran. Perangkat output atau perangkat keluaran itu adalah peralatan elektronik yang terhubung dengan komputer yang digunakan untuk mengirimkan data dari komputer dalam bentuk teks, suara, gambar, dan media lainnya. Ini adalah contoh dari output. Yang pertama monitor, yang kedua printer. Yang pertama monitor. Monitor itu berfungsi sebagai adaptor tampilan yang menampilkan informasi pada proses oleh komputer dan diproses oleh komputer. Yang kedua printer. Printer berfungsi sebagai mencetak dokumen berupa surat, artikel, dan lain sebagainya. Pada poin berikut, storage atau penyimpanan. Storage adalah tempat penyimpanan media yang digunakan untuk menyimpan data yang diolah oleh komputer. Storage ini terbagi menjadi dua.
primary storage dan secondary storage. Primary storage ini berfungsi sebagai menyimpan data, sedangkan secondary storage berfungsi sebagai penyimpan berkas secara permanen. Pada poin berikut, peralatan teknologi informasi, yang saya hanya mengambil dua contoh. Yang pertama radio dan yang kedua televisi. Yang pertama radio. Radio berfungsi sebagai memberi informasi berupa suara, sedangkan televisi berfungsi sebagai alat memberi suara informasi juga tetapi berupa suara dan gambar. Demikian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.